Di aku kelihatan sih. Ayo, dah. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan presentasi kami dengan tema dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Next. Anggota kelompok kami ada Ahmad Bayhaqi, Delvi Atlas, George Juan Carlos, Lindra Rahmat Rizky Julian, Muhammad Bagus, Lieleh Rahmat H, Rizky Dwi, Siti Nurjana, dan Yosi. Next. Pengertian etika akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Dipersilakan. Baik, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delvi Atas akan menjelaskan tentang mengenai pengertian etika, di mana dalam kehidupan sehari-hari itu pasti penting dalam beretika. Next. Nah, di sini dalam bahasa Yunani yaitu etika diartikan sebagai ethos yang disebut sebagai ethos yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Nah, dalam beretika ini dalam kehidupan sehari-hari itu seperti beretika dalam perasaan itu menjaga perasaan seseorang dalam berbicara atau menjaga sikap sopan santun kepada seseorang dan cara berpikir yang baik dan logis. Selanjutnya, sedangkan pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu menjaga tingkah laku yang baik, serta menaati aturan-aturan yang berlaku di sekeliling kita, dan dalam menjaga norma-norma yang ada. Sekian dari penjelasan singkat saya mengenai pengertian etika dan akan dijelaskan selanjutnya oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diikuti oleh banyak partai dan dimenangkan oleh 4 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi, Partai Nahdlatul Ulama atau PNU, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Tidak dapat dikatakan bahwa pemerintah di zaman Orde Lama mengikuti semua etika Pancasila, karena pada saat pemilihan umum di zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal, karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Yang kedua, yaitu pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Manusia Indonesia seutuhnya adalah makhluk monopluaris yang terdiri atas susunan kodrat, jiwa, dan raga. Kedudukan kodrat yaitu makhluk Tuhan dan makhluk yang berdiri sendiri. Sifat kodrat yaitu makhluk sosial dan makhluk individual. Keenam unsur manusia tersebut saling melengkapi satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang bulat. Manusia Indonesia menjadi pusat persoalan pokok dan perilaku utama dalam budaya Pancasila. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yang ketiga yaitu sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia
demokrasi. Namun seiring dengan perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta Machiavellisme atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yang keempat, pada masa sekarang Indonesia menuju pada Indonesia yang dewasa, yang dimana semakin maraknya terjadi kasus pembunuhan. Ditinjau dari sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, kasus ini termasuk melanggar sila pertama, yang dimana dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah rakyat yang beragama. Membunuh sama dengan mengambil nyawa seseorang dengan sengaja maupun tidak. Dalam kasus ini seorang pembunuh telah melanggar nilai-nilai agama. Agama manapun tidak memperbolehkan umatnya melakukan pembunuhan. Manusia diciptakan Tuhan saling menjaga, mengasihi, dan saling menyayangi satu sama lain. Di setiap agama tentunya mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Dari kasus ini sungguh menjadi suatu keprihatinan bagi bangsa Indonesia, di mana semakin maraknya kejahatan menjadi-jadi setiap tahunnya yang dipengaruhi oleh berkembangnya teknologi dan pengaruh ekonomi. Di setiap tahunnya pengangguran semakin meningkat. Lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan tenaga kerja yang dibutuhkan ini juga suatu hal yang mempengaruhi semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia, termasuk kasus pembunuhan ini. Banyak hal yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan hal ini, baik faktor ekonomi. Pelaku dengan teganya melakukan hal yang tidak berperi kemanusiaan dan seperti bukan umat beragama. Seharusnya umat beragama saling menghargai satu sama lain, mengasihi, serta menebarkan kebaikan kepada sesama sesuai Pancasila sila pertama, bukan saling membunuh dan mengambil nyawa orang lain yang dilarang oleh agama manapun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya lanjutkan lagi tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, pada zaman Orde Lama. Tantangan Pancasila sebagai sistem etika dapat dilihat dari adanya sikap otoriter dalam pemerintahan. Salah satu contoh dari adanya sikap otoriter tersebut ialah pada saat Presiden Soekarno secara sepihak membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilu pada tahun 1955. Kemudian Presiden Soekarno menggantikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong yang langsung ditunjuk oleh secara sepihak juga, tidak melibatkan campur tangan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong ini lebih ditekankan perannya sebagai pembantu pemerintah, sedangkan fungsi kontrol ditiadakan. Hal tersebut terlihat dengan diangkatnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong sebagai menteri. Mengenai peristiwa di atas, di mana sang presiden mengambil sebuah keputusan secara sepihak dan tidak melibatkan campur tangan rakyat, menunjukkan bahwa hal tersebut tidaklah sesuai dengan sistem etika Pancasila, khususnya terhadap sila keempat yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat. Berikutnya disambungkan teman saya. Yang kedua adalah tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru, terkait dengan masalah NKK, atau nepotisme, kolusi, dan korupsi, yang merugikan penyelenggaraan negara. Beberapa contoh kasus korupsi yang terjadi yaitu kasus KOPA, kasus Badan Urusan Logistik atau Bulog, kasus Pertamina, kasus Bank Pembangunan Indonesia, dan kasus korupsi Soeharto. Kasus-kasus tersebut telah merugikan berbagai pihak mulai dari warga hingga negara. Selain itu, kasus-kasus korupsi yang dilakukan pada masa Orde Baru ini telah meracuni pikiran dan hati nurani jutaan kaum muda, serta rakyat Indonesia itu sendiri dalam jangka waktu yang panjang. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi tidak sesuai dengan etika Pancasila, khususnya pada sila kelima yang memiliki makna adil terhadap sesama dan menghormati setiap hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Yang ketiga, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral.
Pada era reformasi tantangan terhadap sistem etika Pancasila dapat dilihat dari adanya gerakan separatisme di Papua. Latar belakang dari adanya gerakan Papua ini dimulai sejak masa penjajahan Jepang, lalu memasuki babak baru saat persiapan kemerdekaan Republik Indonesia, hingga situasi yang semakin memuncak pada tahun 1967 dengan munculnya organisasi Papua Merdeka atau OPM yang telah melakukan gerakan-gerakan separatis hingga tahun 2001. Perjuangan OPM ini adalah untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ini ada dengan diadakannya Dialog Papua Jakarta. Dari penjelasan di atas mengenai gerakan separatisme yang dilakukan oleh Papua, maka hal tersebut menunjukkan ketidaksesuaian dengan etika Pancasila, khususnya pada sila ketiga yang lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sudah di penghujung, saya dapat simpulkan Pancasila sebagai sistem etika merupakan cabang dari filsafat yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila itu sendiri untuk mengatur dan menjadi pedoman dalam perilaku bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika itu juga merupakan satu kesatuan yang utuh dan menyalur yang tidak dapat dipisah-pisahkan dari masing-masing sila dan menjadi norma dasar di dalam masyarakat dan bangsa Indonesia dalam berperilaku. Etika Pancasila itu merupakan tata kelakuan yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila yang terkristalisasi dari norma-norma pada kehidupan di Nusantara. Perjalanan Pancasila sebagai sistem etika tidak selalu berjalan dengan mudah dan lurus di setiap era pemerintahan Indonesia. Selalu ada aja tantangan yang baik masyarakatnya maupun dari pemerintahnya. Namun dewasa ini semoga bangsa Indonesia lebih menyadari bahwa kunci utama bangsa ini adalah Pancasila. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, dan teman-teman yang lain jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kami persilahkan, akan kami jawab sebisa kami. Terima kasih. Iya, silakan. Nama, NIM, sama kelompok silakan disebutkan ya. Baik, Stefani, mungkin dipersilahkan. Baik, saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Stefania Priscilia Yuniza, NIM 05211082. Saya dari kelompok 4. Jadi, yang ingin saya tanyakan itu terkait bagaimana sih caranya atau perwujudan Pancasila jika dikaitkan dengan konteks Pancasila sebagai wujudan etika. Terima kasih. Untuk pertanyaan dari Stefani bisa dijawab oleh Baihaki. Baihaki silakan. Oke, saya Ahmad Baihaki dari kelompok 6, izin menjawab ya. Menurut saya, perwujudan Pancasila dalam konteks Pancasila sebagai etika adalah Pancasila menyajikan nilai sebagai landasan etika dalam kehidupan. Sebagai contoh, melalui nilai ketuhanan, bangsa Indonesia didorong untuk saling menghargai antar umat beragama. Sementara melalui nilai kemanusiaan, kita didorong untuk meninggalkan sikap diskriminatif. Baik, terima kasih. Apakah terjawab, Stefani? Iya, baik, sudah terjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih.
Dipersilakan Rosa. Mohon maaf sebelumnya saya absen. Perkenalkan, nama saya Rosa Amalia Gata, NIM 05211077, perwakilan dari kelompok 7. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara kalian untuk membangun dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika? Terima kasih. Untuk pertanyaan dari Rosa bisa dijawab oleh Delphi. Dipersilakan. Baik, seperti tadi pertanyaannya, bagaimana membangun dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika ya? Ini terdiri dari ada 3 poin. Yang pertama itu tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan, sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menetapkan sistem demokrasi terpimpin. Dan poin kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK atau nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggara negara. Hal ini tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu. Dan poin yang terakhir, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya munculnya anarkisme yang malah memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk Rosa, apakah terjawab? Baik, sudah terjawab. Terima kasih. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang masih mau bertanya? Dipersilahkan Mbak Belinda untuk bertanya. Baik, sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa on cam. Perkenalkan, nama saya Belinda Irsila dengan NIM 05211012 dari perwakilan kelompok 4. Saya ingin bertanya, menurut kalian apa sih perlunya Pancasila itu sebagai sistem etika? Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Lindra. Dipersilakan Lindra Baik, untuk izin menjawab. menjawab. Baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lindra Rahmat Rizky Julian dengan NIM 03211047 dari kelompok 6 Pancasila. Izin menjawab untuk pertanyaan Belinda ya. Menurut saya itu sangat penting. Mengapa? Karena pentingnya Pancasila sebagai sistem etika Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakatnya, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisasikan. Mungkin itu saja. Apakah Belinda terjawab? Baik, sudah terjawab. Terima kasih atas jawabannya. Karena waktunya sudah tidak cukup dan pertanyaannya sudah terjawab semua, akan kami akhiri sampai sini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.